Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah kabulkan hajatnya. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah angkat derajatnya. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah ampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan yang menjawab salam seandi utangi lunas seteja. Mau utang kencang. Thank you Bu. Thank you Pak. Beda utang Bu. Nah, jujur. Alhamdulillah. Cicilan kerudung. Beda Bu. Belum lunas sudah dipakai pengajian. Alhamdulillah. Hadir orangnya. Duduknya di sebelah mana? Insya Allah Allah berikan kemudahan kepada kita untuk melunasi segala hutang-hutang. Amin ya Rabbal. Yang menjawab salam mudah-mudahan yang belum menikah segera ketemu jodohnya. Amin. Segera menikah, mendapatkan jodoh yang saleh dan sah. Yang sudah menikah, tambah lagi, Bib. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Tambah boleh. Kenapa cukup setong, Bang? Cukup satu atau nambah? Nambah. Boleh Bu. Cukup satu atau boleh nambah? Tak boleh. Istri itu cukup cukup berapa Bu? Ada suara kan? Istri itu cukup satu di Paret Gotong Royong, satu di Siantan, satu di Tanjung Raya, satu di Singkawang. Satu paket. Ya, satu insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang kami muliakan dan yang kami hormati segenap para habaib, para kiai, para alim ulama, para asatid, tokoh agama, tokoh masyarakat, para haji, para sepuh yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim kami kepada beliau-beliau yang mulia. Dan mudah-mudahan dengan barokahnya beliau-beliau kita semua senantiasa mendapatkan barokah dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Juga hadir bersama kita di sini Ustadz Syafi'i dan ustadz-ustadz yang lain yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Tuan rumah atau sahibul hajat, Bapak Nahruji sekeluarga,
dan yang berbahagia di malam hari ini, yaitu kedua mempelai. Ini di mana mempelainya ini? Mempelainya hadir? Ada? Oh, saya kira sudah masuk kamar. Karena apa? Ini mungkin hujan yang turun dari sore sampai sekarang rintik-rintik, ini doanya pengantin. Tak engki. Doanya pengantin itu satu, ya, Allahumma ujan. Ya, senang itu pengantin itu kalau sudah hujan. Apalagi pengantin baru. Kita doakan saudara Khalis dan saudari Kiki menjadi pasangan suami istri yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, mendapatkan keturunan yang saleh dan salehah, dan selalu mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Segenap para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga sahabat-sahabat Bansar yang hadir di malam hari ini. Begitu juga tim hadrah yang tadi telah membawakan qasidah-qasidah yang sangat luar biasa. Insya Allah di majelis yang mulia ini kita semua akan mendapatkan barakah syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat. Allah masih memberikan kepada kita karunia-Nya yang sangat luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini di dalam pengajian dalam rangka Walimatul Urus. Ini adalah acara yang luar biasa, acara yang penuh keberkahan, acara yang bukan hanya dihadiri kita dari golongan manusia saja, tetapi malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala juga ikut duduk bersama kita di majelis yang mulia ini. Makanya alhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kita termasuk orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Padahal subhanallah, kalau dilihat kira-kira cuacanya dingin enggak, Bu? Dingin enggak, Pak? Enaknya apa, Pak? Ya subhanallah, ya enaknya santai di rumah, ya sambil ngopi. Tapi subhanallah, ya kita melangkahkan kaki kita di malam hari ini adalah tanda atau satu bukti kita ini termasuk orang-orang yang insya Allah segala hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi kesulitan kita akan diberikan kemudahan oleh Allah. Yang sumpah diberikan kebahagiaan, dan insya Allah majelis yang mulia ini menjadi sebab dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Jadi subhanallah, ketika kita berbicara tentang pernikahan, jadi pernikahan itu adalah ibadah yang luar biasa. Kalau ditanya ibadah yang paling nikmat itu apa? Jawabannya nikah. Nikah itu enak, ya. Udahlah enak, dapat pahala, ya. Enggak sampai di situ saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "An-nikahu sunnati." Nikah itu adalah bahagian daripada sunnahku. Artinya orang yang mereka
sudah menikah, maka mereka telah menjalankan bahagian daripada sunnahnya Nabi Muhammad. Dikatakan dalam satu riwayat yang lain bahwasanya orang yang telah menikah separuh agamanya telah sempurna. Falyattaqillah fi nisfil baqin. Maka sempurnakanlah yang separuhnya lagi di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya luar biasa, pernikahan itu adalah satu ibadah yang sangat mulia, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mempersatukan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang tadinya ketika mereka berduaan tidak diperbolehkan, kemudian ketika mereka saling bersentuhan tidak diperbolehkan, tapi karena sebab adanya pernikahan tersebut menjadi halal dan berpahala setiap apa yang mereka lakukan. Ya, subhanallah. Seorang suami ketika memegang tangan istrinya dapat pahala, Pak. Itu baru megang tangan. Ya. Seorang suami mengecup daripada kening istrinya dapat pahala. Ditambah lagi istrinya dipeluk, makin tinggi pahalanya. Ya. Dan seterusnya pahalanya semakin banyak. Itu baru satu istri. Kalau 4 ya, 1 insya Allah. Ya. Jadi subhanallah, luar biasa. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran? Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami menciptakan manusia itu dari golongan laki-laki dan dari golongan perempuan. Mereka itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Lita'arafu, untuk mereka itu saling kenal, untuk mereka itu saling bersatu. Dan di antara cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempersatukan daripada hamba-hambanya dengan melalui pernikahan. Maka nikah itu sangat luar biasa. Ya. Orang-orang yang mereka itu bisa memasuki daripada ibadah pernikahan ini, maka disebutkan dalam satu riwayat selama 40 hari doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama 40 hari pengantin baru ini kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doanya langsung diaminin sama malaikat, mustajab. Ya, makanya banyak minta doa sama pengantin. Ya, apalagi pengantin baru. Ya. Begitu juga ketika kita berbicara tentang pernikahan, tentunya ketika kita melakukan daripada pernikahan, kita kepingin keluarga kita ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, menjadi keluarga yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Yang pertama, ketika kita menikah, maka niatkan pernikahan kita itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan pernikahan kita ingin supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan ketika kita menikah, kita ingin mendapatkan barokah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih banyak mendapatkan daripada pahala. Makanya di sini kalau kita kepingin ya rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang barokah, jangan sampai kita lupakan Allah. Ya, sholat jangan sampai kita tinggal.
Terkadang pengantin baru ini saking asyiknya, ya, subuhnya jam 9. Ya, loh Habib kok tahu? Ya, karena dulu pernah ngerasain juga. Ya, subuhnya jam 9. Kadang sholatnya telat. Ya, jadi sholat jangan sampai kita tinggal. Ya, karena ketika sholat sudah menjadi prioritas, sholat sudah menjadi tujuan utama untuk kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan otomatis rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang baik dan diridhai oleh Allah. Makanya di dalam kitab Nasaihud Diniyah itu karangan Imamul Haddad, ketika beliau mendefinisikan sholat itu, beliau katakan sholat itu adalah silatun bainal abdi wa rabbihi, hubungan antara seorang hamba kepada Tuhannya. Artinya apa? Ketika kita bisa menjaga sholat kita, maka kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Kalau kita sudah memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kehidupan kita kehidupan yang baik. Tidaklah kita minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah akan memberikan kepada kita apa yang kita minta saat itu juga. Namun, ketika kita tidak memiliki hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menunda-nunda daripada sholat, atau yang lebih parahnya lagi kita meninggalkan daripada sholat itu dengan sengaja, maka kita telah memutuskan hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Hidup terasa susah, hidup terasa sulit, sumpek rasanya. Makanya ketika kita merasa hidup kita ini ada yang kurang, coba kita muhasabah, coba kita introspeksi diri. Yang paling utama kita lihat bagaimana dengan sholat kita, bagaimana dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita datangnya kepada Allah kalau cuman lagi ada perlu? Kalau lagi ada perlunya sama Allah, subhanallah, luar biasa panjang sholatnya. Ya, bisa-bisa satu Al-Quran dibaca habis. Ya, tapi subhanallah, ya, kalau dia lagi mendapatkan nikmat yang sangat banyak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang lupa cepat dia sholatnya itu. Ya, nggak khusyuk sholatnya. Ini yang menyebabkan kita ini terputus hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, jaga daripada sholat kita. Yang kedua, apabila rumah tangga kita ingin menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, terapkan daripada akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah tangga kita. Ya. Karena sebaik-baik akhlak itu adalah akhlaknya Nabi Muhammad. Bahkan saking mulianya akhlaknya Nabi Muhammad itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Muhammad dengan pujian yang sangat indah di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau ya Muhammad berada di puncak keluhuran yang sangat mulia. Ya, itu Nabi Muhammad. Ya. Makanya di sini hidupkan akhlaknya Nabi Muhammad di dalam rumah tangga kita. Dimulai dari suami. Ya, yang dulunya ya saudara Khalis ini masih bujang, ya, masih sendiri, ya, yang masih belum ada tanggungan, ya, masih bisa kemana-mana enak. Tapi saat ini saudara Khalis khususnya dan kepada para suami umumnya, kita sudah memiliki makmum, kita sudah memiliki istri, ya, kita sudah memiliki orang yang harus kita didik dengan baik di dalam hidup ini. Karena suami itu diibaratkan seperti imam, ya.
Suami diibaratkan seperti seorang supir yang sedang menyetir kendaraan, sedangkan istri dan anak-anak itu adalah penumpangnya. Ya. Maka nasihat bagi para suami, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari sentuhan api neraka. Bagaimana tata caranya? Di sini peranan seorang suami sangat penting untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan mendatangkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dimulai dari apa? Dimulai dari kasih sayang. Ya. Suami wajib untuk menyayangi daripada istrinya. Suami wajib untuk mengasihi daripada istrinya. Suami wajib untuk memperhatikan daripada istrinya. Dilihat istrinya belum sholat, ingatkan, dek, sudah waktunya sholat, ayo kita sholat. Ya. Dilihat istrinya subuh masih tidur, kesian mau dibangunkan. Ya, jangan, bangunkan, dek, ayo kita sholat subuh. Apalagi kalau sholatnya itu bisa berjamaah, maka berkah luar biasa. Sampai-sampai di sini baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana akramtu li ahli. Ya. Sebaik-baik kalian para suami adalah para suami yang perhatian, yang sayang dengan istrinya. Kenapa? Karena aku, yaitu Nabi Muhammad, adalah sosok suami yang paling perhatian dengan istri. Kalau pengantin baru nggak usah diragukan lagi. Ya, sayangnya 24 jam. Ya, lagi jalan pengantin baru, tiba-tiba istrinya jatuh. Ya Allah, dek, kenapa dek jatuh ya? Iya bang, tapi enggak apa-apa. Enggak, ini kakinya pasti luka. Enggak bang, cuman kotor sedikit. Enggak, ini pasti keseleo, harus diurut ini katanya. Ya, enggak bang, enggak apa-apa. Ya, enggak, pokoknya abang gendong. Enggak usah bang, malu dilihat tetangga. Enggak apa-apa, pokoknya abang sayang sama adik. Pengantin baru. Giliran udah nikah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, istrinya jatuh, kesleo, luka kakinya. Cuma dipandang sama suaminya, punya mata enggak tuh? Sikit aja omongannya, tapi ya Allah, sakitnya tuh di sini katanya. Ya. Begitu juga pengantin baru. Ya. Setelah selesai acara akad nikah, walimah, selesai semua, ya, nggak sabar mau masuk ke kamar, ya, masuk ke kamar, ya, langsung siap-siap. Tiba-tiba istrinya ini sakit perut, ya, istrinya sakit perut, kemudian buang angin, malu, merah muka istrinya. Kata suaminya, enggak apa-apa dek, baunya kayak minyak kasturi di surga. Pengantin tapi kalau sudah 10 tahun, 20 tahun, biar istri kita sudah mandi, sudah wangi, enggak pernah dikomen. Ya, malah cuma ditengok, kau ini enggak pernah mandi ya? Baju tak itu terus katanya. Ya, subhanallah. Jadi kasih sayang itu sangat penting di dalam rumah tangga. Ya, seorang suami itu harus bisa totalitas dengan istrinya, harus bisa memberikan kasih sayang yang terbaik bagi istrinya. Dan inilah, ya, salah satu bukti seorang suami
Dalam hal ini saudara Kholis membuktikan cintanya kepada saudara Kiki dengan apa? Dengan pernikahan. Ini bukti yang asli, cinta itu dibuktikan dengan nikah. Ya. Nikah. Jadi jangan salah. Ada orang di zaman ini ya yang senang kalau ada laki-laki yang bilang sama perempuan I love you. Ada yang bilang I miss you. Oh, senangnya luar biasa. Ya, makanya sering saya katakan bukti cinta sejati itu bukan dengan I love you, bukan dengan I miss you, tapi bukti cinta sejati itu adalah ketika seorang laki-laki yang suka dengan kita mendatangi orang tua kita siap untuk mengucapkan qabiltu. Itu bukti cinta sejati. Makanya kalau sudah cinta, sudah senang, ndak usah pakai pacaran, langsung nikah. Ya. Jadi subhanallah luar biasa. Ya. Jadi pentingnya kasih sayang di dalam rumah tangga sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad itu beliau adalah sosok nabi yang sangat sayang, sangat perhatian dengan istrinya. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawakan minuman oleh Sayyidah Aisyah. Ya, dibawakan minuman. Kemudian minuman itu ketika disodorkan di hadapan Nabi berkata kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai Aisyah, kamu dulu yang minum." "Enggak ya Rasulullah, ini minuman untuk kamu." Kata Nabi Muhammad, "Minum wahai Aisyah." Diminum oleh Sayyidah Aisyah minuman tersebut. Ya, istri yang taat adalah istri yang melaksanakan perintah suaminya. Diminum oleh Sayyidah Aisyah. Setelah diminum, akhirnya minuman itu ditaruh kembali, kemudian akan diangkat oleh Sayyidah Aisyah. Seketika itu ditahan oleh Nabi Muhammad. "Berikan kepadaku." "Mau apa ya Rasulullah?" "Mau saya minum," kata Rasulullah. Bahkan gak sampai di situ saja. Nabi bertanya, "Wahai Aisyah, tadi kamu minumnya yang di sebelah mana?" "Oh, di sebelah sini." Nabi minum di bekas daripada tempat minumnya Sayyidah Aisyah. Ya, itu romantisnya daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kasih sayang penting. Yang kedua apa? Perhatian. Perhatian juga gak kalah penting. Dulu waktu masih masa-masa pendekatan, masih masa-masa ta'aruf, sering SMS, sering WhatsApp, "Jangan lupa makan ya sayang, jangan lupa sarapan ya." Udah kayak minum obat, diingatkan. Ya. Tapi sekali sudah menikah, hilang. Ya, nggak pernah ngingat-ngingatkan lagi. Setiap mau pergi kemana-mana selalu ngabarin, "Abang pergi dulu deh ya." Begitu sudah menikah, hilang, nggak pernah ngasih kabar. Ya, sering dulu video call. Begitu sudah menikah, ya, suaminya lagi pergi jauh, nggak pernah video call dengan istrinya. Ya, jadi perhatian seorang suami kepada istri itu sangat penting. Istri itu merasa senang apabila diperhatikan oleh suaminya. Seorang istri apabila dia sudah merasa diperhatikan oleh suaminya, dia akan semangat. Dan dari semangat itu akan timbul rasa cinta yang sangat luar biasa kepada suaminya. Akhirnya apa? Kalau masak, masakannya enak. Ya, bikinkan kopinya enak. Ya. Tapi kalau suaminya nggak pernah perhatian sama istri, ya nggak sayang sama istrinya, dibikinkan kopi. Ya, tapi dikasihnya bukan gula, kasihnya sianida. Ya. Jadi subhanallah, ya, sangat penting di sini perhatian seorang suami kepada istri. Kemudian ada seorang suami yang dia itu datang kepada seorang kiai. "Pak Kiai,
Kan Pak Kiai pernah berkata, seorang suami itu harus sayang dengan istri. Tapi Pak Kiai, istri saya itu cerewet. Istri saya itu suka merajuk. Ya. Istri saya itu sukanya ngomel terus kalau di rumah. Apa kata Pak Kiai? Sabar. Anggap jak kamu lagi mendengarkan burung murai ngoceh. Istrinya pun gak mau kalah juga. Saya seperti ini Pak Kiai karena suami saya itu kalau tidur sukanya ngorok. Ya. Apa kata Pak Kiai? Sabar. Anggap jak kamu lagi dengar radio Rosa. Ya. Dan itu akan kita alami di dalam rumah tangga. Rumah tangga ini nggak selamanya lurus terus, nggak selamanya enak terus. Karena apa? Kehidupan ini seperti perjalanan. Ya, nggak usah jauh-jauh dari parit gotong royong. Kalau mau ke Pontianak aja, ya kita lihat jalannya, subhanallah, ya banyak lubangnya, ya banyak lubangnya. Kemudian habis itu jalannya kecil, nanti ada jalan yang besar, ujung-ujungnya kita dapat jalan yang mulus nanti. Seperti itulah kehidupan, ya. Kehidupan itu selalu ada cerita di dalamnya. Dan cerita dalam kehidupan itu adalah pengalaman bagi kita yang harus kita ambil hikmah di balik setiap kejadian-kejadian yang ada. Begitu juga dalam rumah tangga, ya. Di dalam rumah tangga ini pasti, ya, akan terjadi mungkin satu permasalahan kecil. Bagaimana tata caranya? Ketika istri marah, suami jangan ikut marah. Terkadang istri marah, suaminya pun ikut merajuk. Begitu juga ketika suami marah, istri yang mengademkan, istri yang mendinginkan. Istri jangan ikut marah. Suami marah, istri juga ikut marah juga. Hancur akhirnya. Ya. Ketika yang satu menjadi api, yang satu harus menjadi air. Ketika yang satunya ngegas, yang satunya harus ngerem. Ya. Jadi seperti itulah kehidupan di dalam rumah tangga. Ya. Akan ada suka duka, ya, akan ada saat-saat terindah di dalam rumah tangga. Makanya di sini suami itu adalah yang mengatur rumah tangga itu. Maka nasihat bagi para suami, ya, muliakan daripada istri kalian, ya, sayangi istri kalian, ya. Kenapa? Karena istri kalian ini adalah seorang wanita yang tadinya nggak kenal sama kalian, yang tadinya tidak ada hubungan apa-apa dengan kalian, kemudian dipersatukan oleh Allah dengan pernikahan dan menjadi orang yang sayang dengan kalian dengan tulus ikhlas. Bahkan seorang istri ini adalah orang yang paling ikhlas mendoakan daripada suaminya. Ya. Istri kita itu Pak paling ikhlas kalau mendoakan suaminya, ya. Suaminya masih tidur, masih ngorok, istri kita bangun Pak, sholat tahajud Bu, ya, tahajud, nengok suaminya, ya Allah suami aku masih tidur, beliur lagi itu, ya. Didoain suaminya, ya Allah suamiku ini belum dapat kerjaan, semoga dapat pekerjaan. Ya Allah suamiku ini mudah-mudahan pekerjaannya semakin meningkat, pekerjaannya semakin barokah, rezekinya semakin luas. Didoain sama istri, ya. Disiapin lagi makanan untuk sarapan, makan malam, makan siang. Semua kebutuhan di rumah dipenuhi oleh istri, ya. Kopi pun dibikinkan oleh istri dan semuanya. Makanya perjuangan seorang istri ini untuk suami sangat luar biasa. Makanya kalau bapak sudah sukses Pak, jangan lupakan istri. Kenapa? Karena di balik kesuksesan suami ada doa istri Pak.
Betul Bu. Ini istri-istri kita ini yang mendoakan kita Pak. Ya. Di balik kesuksesan seorang suami ada doa istri. Itu baru satu istrinya Pak. Apalagi kalau silahkan ditafsirkan masing-masing. Hati-hati tak balik Pak. Ya. Jadi subhanallah, ya, harus sayang sama istri. Makanya Pak, saya ini alhamdulillah Pak, saya ini menikah kurang lebih ya baru setahun lah. Desember tahun lalu saya menikah. Ya, Desember tahun lalu. Ya, Desember tahun lalu saya nikah, dan termasuk yang paling lambat di antara kawan-kawan saya. Jadi kawan-kawan satu pondokan saya itu semuanya udah nikah semua, saya paling akhir. Tapi subhanallah, ya, kata Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid Sintud Durar itu, beliau katakan, fala rubbama fi kulli ta'khiri kula matma'i. Terkadang Allah itu mengakhirkan segala sesuatu ada hikmah yang besar. Ya, betul. Apa hikmahnya? Saya yang paling akhir nikah di antara kawan-kawan saya, alhamdulillah, ya, nikah dapat 2 bulan, istri langsung isi, ya. Begitu punya anak kembar Pak. Ya, saya bilang sama kawan-kawan saya, enggak apa-apa kalian menang di start, duluan di start, tapi finishnya saya duluan. Ya, jadi subhanallah, ya, saya ini Pak, walaupun ya sudah setahun menikah, tapi kalau kemana-mana istri saya ini selalu saya gandeng Pak. Saya gandeng Bu, ya. Saya pergi ke pasar, istri saya gandeng. Saya pergi ke mall, istri saya gandeng. Ya. Sampai santri-santri saya itu, ya, mereka itu bisik-bisik, ya, kedengaran sama saya. Habib, kok dari tadi Ipah digandeng terus? Romantis Habib ini, padahal udah setahun menikah, tapi masih gandengan terus. Saya bilang, bukan romantis. Saya gandeng istri saya ketika ke mall, ketika ke pasar, supaya istri saya ini tidak masuk ke toko emas, tidak masuk ke toko baju. Ya, makanya saya gandeng biar aman katanya. Jadi caranya seperti itu Pak. Ya. Jadi subhanallah, ya, luar biasa. Ya, jadi harus kita pengertian terhadap istri. Ya. Sampai juga ada satu cerita, ada seorang ulama besar, kiai besar di negeri Hadramut di Yaman, di sana, di daerah namanya Bajal Haban. Ini ada seorang ulama namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Santrinya ribuan, ya, ribuan santrinya, ulama besar, punya istri. Tapi istrinya itu suka merajuk, istrinya itu suka ngomel. Tapi Syekh Abdurrahman Bajal Haban sabar menghadapi istrinya yang suka ngamuk tadi itu. Selama berapa tahun Pak? 10 tahun. Ya. 10 tahun diomelin sama istrinya, 10 tahun terkadang dimarah-marahin sama istrinya. Tapi Syekh Abdurrahman Bajal Haban sabar. Hingga akhirnya pada satu ketika, namanya manusia, ya, ada sifat manusiawi. Kita merasa kesal, ya, jengkel, itu sifat manusiawi. Syekh Abdurrahman Bajal Haban pun merasakan seperti itu. Ini istri aku ini selama 10 tahun kok ngomel terus, kok marah terus, tidak sembuh-sembuh katanya. Aku yang selalu disalah-salahkan. Akhirnya Syekh Abdurrahman Bajal Haban ngomong sama istrinya, udahlah Dek, kalau adik ini suka ngomel terus, adik suka marah-marah terus, abang mau pergi dari rumah sekarang. Abang mau kabur dari rumah, abang mau ninggalin adik sekarang. Apa jawaban istrinya? Silahkan bang, katanya. Dijawab dengan entengnya, silahkan. Ditantang katanya. Ya. Akhirnya kata istrinya,
kalau perlu satu lemari abang bawa semua baju ini katanya, nggak usah balik-balik lagi katanya. Akhirnya keluar Syekh Abdurrahman Bajal Haban dari rumahnya sampai ke satu tempat. Di tempat itu Syekh Abdurrahman Bajal Haban ketemu sama dua orang pemuda. Ketika tiba waktu makan siang, pemuda yang pertama masuk ke satu ruangan, dan ketika keluar dari ruangan itu, pemuda ini membawa satu piring, piringnya itu penuh dengan makanan. Kata Syekh Abdurrahman Bajal Haban, alhamdulillah ada gudang makanan di dalam. Saya tidak perlu balik ke rumah, biar istri saya tahu rasa. Masuk pemuda yang kedua, keluar begitu juga, bawa makanan. Oh, ini sudah pokoknya gudang makanan ini, kata Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Masuk Syekh Abdurrahman Bajal Haban ke ruangan tersebut, dilihat jangankan makanan, piringnya pun tidak ada. Heran ini Syekh Abdurrahman Bajal Haban, dari mana makanan tadi? Ya, walaupun habis tapi setidaknya ada sisa. Ini nggak ada sisanya sama sekali. Keluar Syekh Abdurrahman Bajal Haban, dihampiri dua pemuda itu, ditanya, kalian mendapatkan makanan ini dari mana? Dijawab, kami mendapatkan makanan ini, kami minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kami bertawasul dengan salah satu walinya Allah. Dalam hati Syekh Abdurrahman Bajal Haban ngomong, wah ini siapa nih walinya nih? Hebat betul, sekali tawasul langsung dikasih ini. Langsung nanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban, siapa nama walinya? Saya juga mau tawasul katanya. Dijawab, walinya namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Kaget Syekh Abdurrahman Bajal Haban, loh saya wali. Pemuda ini nggak tahu kalau yang diajak ngomong itu adalah Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Nanya akhirnya Syekh Abdurrahman Bajal Haban, kok bisa Syekh Abdurrahman Bajal Haban itu diangkat derajatnya oleh Allah menjadi wali? Apa amalannya? Kata dua orang pemuda itu, Syekh Abdurrahman Bajal Haban diangkat derajatnya oleh Allah menjadi seorang wali karena selama 10 tahun sabar diomelin istrinya, sabar menghadapi istrinya yang suka merajuk. Balik akhirnya Syekh Abdurrahman Bajal Haban ke rumahnya, diketuk pintu rumahnya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dibuka oleh istrinya, dijawab waalaikumsalam, sambil istrinya tersenyum. Apa kata istrinya? Baru tahu kamu bang ya, kalau kamu sekarang sudah jadi wali. Ternyata 10 tahun yang lalu istrinya itu sudah menjadi wali duluan, dan istrinya kepengen suaminya juga jadi wali. Maka selama 10 tahun dites oleh istrinya, dengan istrinya itu suka ngomel, suka merajuk. Makanya Pak, kalau Bapak punya istri yang suka ngomel, punya istri yang suka merajuk, mungkin istri Bapak wali. Demi wali, beb wali. Ya. Jadi subhanallah, saking solehahnya istri ini, kepengen juga suaminya jadi wali, dites akhirnya. Tapi jangan coba-coba Bu. Ya. Itu orang-orang dulu, masya Allah, luar biasa. Ya, jadi sabar. Ya, begitu juga seorang suami. Ya, diantaranya perhatian seorang suami itu bagaimana memberikan nafkah zahir batin kepada istri. Tidak cukup nafkah zahir saja, tidak cukup nafkah batin saja, tetapi keduanya harus digabungkan. Ya. Begitu juga seorang suami, ya, jangan pernah perhitungan dengan istri. Jangan pelit dengan istri, jangan masin sama istri. Istri minta dikasih, insya Allah rezekinya ada. Ya. Kenapa saat kita sendiri rezeki kita sedikit? Karena rezeki kita porsinya untuk satu orang.
Setelah kita menikah, Allah akan memberikan kepada kita rezeki. Kenapa? Karena kita menanggung salah satu hambanya Allah, dikasih 2 rezekinya. Belum nanti ketika punya anak 1 dikasih 3, punya anak 2 lagi dikasih 4, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, akan ada jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya suami yang baik itu adalah suami yang tidak perhitungan dengan istri. Ya, suami yang kalau istrinya minta sesuatu dikasih. Ya, kita bisa nyenengin istri kita, Pak, subhanallah, pahalanya luar biasa. Karena apa? Ada 3 doa wanita yang mustajab. Ya, 3 doa wanita yang mustajab. Doa seorang ibu untuk anaknya, doa seorang istri untuk suaminya, dan doa anak wanita, ya, anak perempuan kita untuk ayahnya. Itu adalah doa yang mustajab. Makanya kalau kita bisa nyenangin istri kita, kita bisa ngebahagiain istri kita, ya, setidaknya sayang, memberikan perhatian dengan istri, maka istri ini akan mendoakan kepada kita doa-doa yang baik. Sehingga apa? Pekerjaan kita lancar, urusan kita lancar, semuanya dimudahkan oleh Allah. Jangan sebaliknya, ngomel terus kalau di rumah ada masalah di luar, istri yang jadi sasaran. Jangan, ya. Masalahnya di luar cukup sampai di depan pintu, jangan bawa permasalahan kita sampai di dalam rumah. Karena ini yang terkadang menjadikan rumah tangga kita berantakan. Kenapa? Ada masalah di luar kita bawa ke dalam rumah, padahal masalah itu tidak ada sangkut pautnya dengan rumah tangga kita. Ya, cukup letakkan masalah itu di luar rumah. Ya, adapun saat kita di rumah, ya, berkasih sayanglah kita kepada istri dan anak-anak kita. Ya, sampai ada satu cerita, ada seorang suami. Ini suami barusan gajian, ya, barusan gajian. Ketika habis gajian, sampai di depan rumah, ditengok istrinya sudah nunggu di depan rumah. Kata suaminya, ini kalau aku lewat depan rumah bawa amplop coklat ini, habis nih semua kena bini aku nih, katanya. Mutar akhirnya dia, ya, mutar lewat pintu belakang masuk ke kamar, amplop tadi diambil separuh isinya, dimasukkan ke amplop yang lain, kemudian ditaruhkan di laci yang paling bawah. Mutar lagi dia, masuk rumah lewat depan, ketemu sama istrinya. Dari mana, Bang? Enggak, keliling-keliling rumah aja. Ini dek, gajian bulan ini. Alhamdulillah, kata istrinya. Kok sedikit? Biasanya tebel, ini kok cuman sedikit. Ya rezekinya cuman segitu, bagaimana? Ya sudah, enggak apa-apa, Bang, kita syukuri. Ya, solehah ini istrinya, habis ikut pengajian soalnya. Ya, akhirnya suaminya minta bikinin kopi. Ketika suaminya sudah dibikinkan kopi, suaminya lagi minum kopi, tiba-tiba istrinya manggil suaminya. Bang, sini dulu, Bang. Kamu yang kesini, saya lagi minum kopi, katanya. Akhirnya istrinya keluar dari rumah ke teras depan. Suaminya lagi minum kopi. Istrinya nanya, Bang, tadi ini aku ketika lagi bersih-bersih lemari, aku dapat amplop di laci paling bawah, isinya banyak, Bang, duitnya. Duit apa nih, Bang, ya? Katanya. Kata suaminya, duit tak bagus. Kenapa pula duit tak bagus? Sudah aku sembunyikan, masih jak kamu dapat, katanya. Ya, hati-hati makanya. Ya, hati-hati, Pak. Ya, lebih baik supaya nggak seperti itu, ya, kita kasihkan ke istri kita. Ya, insya Allah barokah. Itu suami kepada istri. Kemudian tidak hanya bisa dari satu sisi saja. Ya, kita menuntut suami kita untuk sayang kepada kita, perhatian dengan kita, cinta dengan kita, memenuhi kebutuhan kita. Kita sebagai istri juga punya kewajiban kepada suami, Bu. Kita sebagai istri juga punya tugas kepada suami kita. Apa kata Nabi Muhammad?
Kata Nabi Muhammad di dalam hadisnya, idza kanatil mar'ah shalat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha dakhalatil jannah min ayyi babin sya'at. Andai kata seorang istri itu menjaga sholat 5 waktu, 5 waktu dijaga, berpuasa di bulan Ramadan, taat kepada suami, menjaga daripada harga dirinya, maka masuklah dia ke surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Karena apa? Di sini yang perlu digarisbawahi adalah ridhonya Allah bagi seorang istri ada pada ridhonya suami. Makanya nasihat bagi siapa itu? Saudari Kiki, ya. Dan umumnya kepada seluruh para istri, ya. Kalau kita kepengen tahu Allah itu ridha atau tidak kepada kita, gampang. Bagaimana caranya? Kita lihat gimana kita memperlakukan suami kita. Kalau kita bisa berakhlak yang baik dengan suami, kita melayani suami dengan baik, kemudian suami ridha kepada kita, suami senang, suami sayang kepada kita, itu sudah jelas Allah juga ridha kepada kita. Gambarannya seperti itu. Tapi kalau kita keluar rumah sudah nggak pernah izin sama suami, kita tidak pernah berakhlak yang baik kepada suami, maka itu adalah gambaran Allah murka kepada kita. Makanya di sini peranan istri juga sangat penting, ya. Istri itu yang mengatur daripada keadaan rumah. Istri itu adalah yang menservis daripada suami, ya. Ketika istri bisa merawat suaminya dengan baik, maka insya Allah suaminya juga akan betul-betul sayang dengan sang istri, ya. Dimulai dari apa? Dari ucapan, ya. Jangan sampai keluar dari lisan kita ucapan-ucapan yang tidak bagus. Dinasehatin sama suaminya langsung jidatnya mengkerut, bibirnya manyun, mukanya masam, tidak lama merajuk, diam terus ketika ditanya sama suaminya, tidak jawab apa-apa. Ya, ada enggak yang kayak gitu? Ada enggak yang kayak gitu? Hadir di sini. Kerudungnya warna apa? Ya. Jadi ketika kita dinasihatin sama suami, terima kasih bang, alhamdulillah, iya bang, maafkan saya. Ya. Begitu juga kalau ngomong sama suami, bahasanya yang enak, bahasanya yang lembut, bahasanya yang santun, bahasanya yang sopan. Akhirnya apa? Suaminya makin sayang. Itu yang pertama, ucapan. Yang kedua, ya, jaga daripada penampilan kita. Ya, ini sangat penting juga ini. Ya, terkadang kita ini, ya, para istri, ketika mau kondangan, mau arisan, Masya Allah luar biasa. Acaranya besok malam udah siap-siap. Habis subuh sudah mulai dandan. Bingung, pakai apa ya, pakai apa ya. Ya, kerudungnya yang sama ya, kerudungnya katanya. Pakai pakaian rapi luar biasa. Tidak cukup di situ, pakai parfum lagi. Parfumnya bukan disemprot, dicurah. Ya, orangnya udah hilang, baunya masih ada. Tapi alhamdulillah suaminya senang ketika ngelihat istrinya cantik. Begitu dilihat suaminya, Masya Allah, ini istri aku ya Allah, kayak bidadari. Ya, senang. Kenapa? Karena istrinya dandan. Ketika dibawa sama suami pun suaminya pede. Tapi coba, ya, istri tidak pernah dandan, dasteran terus ketika jalan sama suami. Ditanya sama suami, jalan sama siapa pak? Ini pembantu aku nih katanya. Ya, jadi harus tampil cantik,
harus dandan. Ya, kalau keluar saja kita bisa dandan, maka untuk suami kita minimal kita harus sama. Apalagi ketika suami balik kerja. Suami balik kerja itu kan capeknya Masya Allah luar biasa. Ya, letih. Ya, dandan untuk menyambut suami. Senang suaminya. Bahkan nggak sampai di situ saja. Seorang istri yang berhias untuk suaminya didoain sama malaikat. Ya. Tapi ini enggak. Suaminya balik kerja, ngetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukakan sama istrinya, kaget suaminya. Ditengok, oh ada kakinya istri aku nih katanya. Ya, pakai dasternya seminggu enggak ganti. Udah gitu dasternya robek lagi. Ketika salaman sama suaminya, subhanallah, baunya balpirik, remason, GPU. Ada bonus koyoknya lagi. Kata suaminya, ya Allah, bini aku nih kalau di rumah sakit terus katanya. Tidak pernah sehat. Ya, makanya seorang istri itu harus dan betul Pak? Betul Pak? Harus dandan, harus cantik. Tapi untuk dandan supaya cantik butuh wah laju langsung. Cantik dandan. Ini yang dipakai bedak bang, bukan semen putih. Ya, subhanallah. Jadi suami yang sayang dengan istrinya juga harus perhatian. Oh, bedak istriku ini habis, belikan bedak. Oh, make up istriku ini habis, belikan make up. Ya, kembalinya kepada siapa? Kembalinya kepada kita, Pak. Ya, kembalinya kepada kita, sehingga ketika kita ngelihat istri kita akan menjadi senang. Hingga akhirnya ketika istri dan suami ini sudah bisa saling menghormati, saling menyayangi, saling mengasihi, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kepada mereka putra putri, maka putra putri mereka akan menjadi putra putri yang salehah. Putra putri yang taat kepada Allah dan taat kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Orang tua itu ibarat cermin bagi anak-anaknya. Anak melihat apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Guru utama anak itu adalah orang tuanya. Anak selalu kepingin menjadi seperti orang tuanya. Idola anak-anak kita ini adalah orang tuanya. Maka ketika orang tua mereka itu bisa menjadikan diri mereka dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad, berakhlak yang baik, mencontohkan hal yang baik, maka efeknya akan mengalir kepada anak-anak kita. Karena anak ini adalah aset terbesar. Aset terbesar dunia akhirat kita. Ya. Karena kalau kita nanti sudah nggak ada yang akan mendoakan kita, ini anak-anak kita ini. Harta terbesar kita bukan rumah. Harta terbaik kita bukan mobil, bukan tanah. Tetapi harta yang paling istimewa yang Allah berikan kepada kita adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita putri yang solehah. Kita doakan mudah-mudahan Ananda Khalis dan istrinya Kiki mendapat anak-anak yang solehah, mendapatkan anak-anak yang soleh, mendapatkan putra-putri yang senantiasa taat kepada kedua orang tuanya, ya, yang insya Allah dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad, ya. Tapi jangan lupa baca doa dulu, ya, jangan langsung. Terkadang kalau pengantin baru ini langsung lupa baca doa, ya, mikir apa doanya, ya. Akhirnya ingat, apa doanya bang? Allahumma laka sumtu wa bika amantu katanya. Ya, subhanallah. Ya, baca doa dulu, ya. Baca doa, libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam setiap urusan kita. Sehingga ketika kita sudah mengawali dengan doa, dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan yang terbaik kepada kita. Amin ya Rabbal. Sebelum saya tutup, mari kita bersama-sama kita membaca sholawat
kita niatin sholawat yang kita baca ini insya Allah akan mengijabah setiap doa kita, mengabulkan setiap hajat kita, menghilangkan segala kesulitan-kesulitan kita, menyembuhkan seluruh penyakit-penyakit kita, menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, terkhusus kepada saudara Khalis dan saudara Kiki. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha سيدنا محمد الذي تحلو به العقد وتنفرج به
Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Satu lagi, ya. Tahirul qalbi. Bisa Tim Hadroh. Ya. Tahirul qalbi nakiyun dzakirun billah al-Mustafa Safiyyun sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ندعوك يا رب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل
صلى عليه أخلاقه وصفاته سبحان من سواه يا رسول الله يا حبيب الله مكتوب لنا القاب ندعوك يا ربنا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه. Alhamdulillah. Insya Allah akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya kalau diundang lagi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita tutup acara ini, kita bersama-sama mengangkat tangan, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan di malam hari ini radhiyah mardhiyah senantiasa diridhai oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina qarib. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa akrimil arwaha minna biliqa'i khairil anami wa blighal mukhtar anna min salatin wa salamin. Allahumma sallimna wa sallim hajatana wa sallim maqasidana wa sallim matalibana waj'alna ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna al-isyarah wal bisyarah wal barakah was sahalah wal jamalah wal riayah wal himayah wa taufiq wa sa'adat ad-darain. Sallamna min al-afat wal fitan wal mihan wa min syarri syayatin wal jin wal ins wa ainil hasidin wa taghin wa qulubil hasidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.